saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali ibadah dengan cara online. Tapi saya yakin bahwa ini tidak akan mengurangi urapan Tuhan yang akan sampai ke dalam hati kita saat kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sebuah lagu mengatakan, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kiranya ini juga menjadi kerinduan setiap umat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, bahwa datang ke rumah Tuhan itu menjadi sebuah kerinduan yang sangat dalam, melebihi keinginan kita pergi ke tempat lain. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu,
bangsa kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan, karena sungguh tidak ada satupun di antara kami yang tidak dapat hidup dengan kekuatan kami. Berkati negara kami, berkati juga setiap penduduknya Tuhan. Hanya Engkau yang kami harapkan. Kami tidak perlu yang lain, hanya perlu Engkau. Karena sungguh hanya Engkau saja yang sanggup memenuhi segala keperluan kami, yang dapat memenuhi kerinduan hati kami akan Engkau, Allahku. Oh Yesus, Yesus, kiranya berkat-Mu, damai-Mu tercurah atas hidup kami, atas negeri kami, atas kota kami, atas gereja kami, atas setiap jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun kami hari ini beribadah kepada-Mu. Dan biarlah hanya di dalam hati mereka Engkau yang menjadi pusat perhatian kami, Engkau yang menjadi pusat hidup kami. Karena sungguh hanya Engkau yang ku perlu. Biar kehausan kami menantikan Engkau tercurah lewat setiap ibadah kami. Ku perlu Engkau, Yesus. Yesus, Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalamku. Ku perlu
mengandalkan Engkau di segala hidup kami, di segala jalan kami. Karena sungguh Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri. Kami perlu firman-Mu, kami perlu Kau tuntun setiap hari Tuhan, supaya jalan kami lurus di hadapan-Mu. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Biar setiap umat-Mu pergi mencari Engkau, menemukan Engkau, karena hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Bukan pekerjaan kami, bukan kepandaian kami, bukan semua yang berada dalam hidup kami. Kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Yesus, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yes, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan, tiada lain yang ku andalkan. Oh, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ya benar Tuhan, di dalam segala laku kami, tidak ada yang kami andalkan selain Engkau Tuhan. Dan kalau hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biar itu menjadi tuntunan jalan hidup kami, karena sungguh kami tidak dapat berjalan tanpa firman-Mu. Tolong kami Tuhan, saat kami mendengar, kami taruh firman itu di dalam hati kami, supaya menjadi pelita yang terang bagi setiap jalan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, supaya oleh hidupnya, oleh alat yang Engkau pakai ini, kami diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Ya, saya berdoa kiranya setiap Bapak, Ibu, Saudara, jemaat GBI Kerajaan Allah tetap sehat, diberkati Tuhan, sukacita, damai sejahtera, ya, dan tidak kehilangan semangat, ya, tetap semangat dalam Tuhan. Hari ini kembali dalam ibadah online, ya, yang kita buat, saudara. Firman Tuhan masih melanjutkan dari firman Tuhan minggu yang lalu, ya, tetapi dengan hal yang berbeda, saudara. Jadi kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menjaga pengurapan, ya, bagaimana rasul-rasul menjaga pengurapan, tidak kehilangan pengurapan seperti Saul, adalah dengan cara membuka hati, lalu hidup dalam doa dan firman. Jika itu terus saudara kerjakan,
maka pengurapan itu akan semakin luar biasa, dahsyat, dan pengurapan itu yang akan membawa hidup kita semakin menjadi lebih baik. Menjadi orang percaya bukan sekedar menjadi percaya, tapi yang lebih luar biasa adalah Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya yang akan menyertai kita, memampukan kita melewati hidup ini, saudara. Sehingga saya percaya, saudara dan saya, Bapak Ibu semua yang percaya kepada Tuhan bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi menjadi orang Kristen yang luar biasa, ya, menjadi orang Kristen yang mengalami keajaiban Tuhan, menjadi orang Kristen yang mengalami sukacita di dalam Tuhan, ya, pertolongan Tuhan yang luar biasa akan saudara lihat ketika pengurapan itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan. Nah, hari ini saudara dalam ibadah ini tema firman Tuhan adalah menjaga pengurapan dengan hati yang lembut, ya. Menjaga pengurapan dengan hati yang lembut. Baik, ya. Firman Tuhan kita akan baca di dalam Mazmur pasal 51. Kitab Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Ada satu pasal saudara, ya, 21 ayat. Baik, kita akan baca di ayat yang pertama dan 2 terlebih dahulu. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Jadi Mazmur ini ditulis oleh seorang Raja Daud, ya. Raja Daud ketika apa? Ketika dikatakan di sini Nabi Natan datang kepada Daud, ya, setelah Daud dia melakukan kesalahan. Ya, apa kesalahannya, saudara? Kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 7, di situ kita bisa membaca bahwa waktu itu Tuhan memerintahkan Nabi Natan untuk datang kepada Raja Daud, ya, untuk menegur Raja Daud. Karena Daud sudah mengambil istri dari seorang yang bernama Uria, ya. Suaminya diminta untuk berperang, ya, bahkan ditaruh di paling depan supaya apa? Supaya tewas dan kemudian istrinya diambil oleh Daud. Nah, kemudian ya Daud simpan itu dalam hatinya. Dia berpikir tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Tapi Tuhan tahu, saudara, ya. Tuhan tahu. Lalu Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Natan. Ketika Nabi Natan datang kepada Daud, Nabi Natan tidak langsung menegur Daud, tapi Nabi Natan dia menceritakan menggunakan sebuah kisah tentang ada seorang yang kaya dan seorang yang miskin. Orang kaya ini sudah punya harta yang banyak, orang kaya ini sudah memiliki domba yang banyak, begitu. Orang miskin ini hanya memiliki satu-satunya domba. Ya, dia nggak punya harta yang banyak, dombanya hanya satu-satunya. Dan dikatakan di situ Nabi Natan itu menceritakan bahwa orang kaya ini lalu merebut domba dari si miskin, ya, merampas satu-satunya domba yang dimiliki oleh si miskin. Ya, mendengar kisah ini yang menggambarkan akan ketidakadilan membuat Daud sangat marah, saudara, ya. Kemudian secara spontan dia berkata bahwa orang kaya ini harus dihukum mati. Orang kaya ini harus mengganti anak domba si miskin ini 4 kali lipat. Ya, dalam kemarahannya Daud bicara kepada Natan. Dan pada saat itulah Nabi Natan mengatakan, engkaulah orang kaya itu. Mendengar itu saya percaya mungkin seperti ada guntur di siang bolong. Duar! Ya, betapa kagetnya Daud.
Ya, Nathan membongkar dosa Daud yang selama ini ia tutupi, dibongkar semua. Saudara, siapa Daud? Dia seorang raja. Bisa saja waktu itu untuk menutupi kesalahan Daud, dia bunuh Nathan. Sangat mudah bagi Daud. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Apa respon Daud? Apakah Daud berusaha menutupi, Daud berusaha membela diri? Ternyata tidak, saudara. Bahkan Daud berkata kepada Nabi Nathan ini, ya, Nabi Nathan, bahwa aku telah berdosa kepada Tuhan. Dia menyadari akan dosanya. Dan kesadaran akan dosanya ini yang menuntun Daud pada pengakuan jujur di hadapan Tuhan. Daud datang kepada Tuhan. Dia selesaikan dosanya di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat hati Tuhan tetap berkenan kepada Daud bukan karena dosa Daud, tapi karena sikap Daud, karena hati Daud. Ketika diingatkan, ketika ditegur oleh Tuhan akan dosanya, Daud segera berbalik. Bukan sekedar berbalik, saudara. Dia selesaikan dosa itu, dia minta ampun di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan dengan jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, aku datang kepada Tuhan. Tidak heran, saudara, dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan, ya, jauh setelah Daud tidak ada, Kisah Para Rasul, dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Sampai akhir hayatnya, bahkan sampai Daud sudah tidak ada lagi, orang tahu bahwa Tuhan berkenan kepada Daud bin Isai. Bahkan perjanjian Tuhan kepada Daud, Tuhan berkata, tahta Daud akan kekal selama-lamanya. Ini bicara tentang kehadiran Mesias, raja di atas segala raja yang merupakan keturunan dari Daud. Betapa Daud mendapat perkenanan Tuhan. Pengurapan Tuhan tetap ada atas Daud, perkenanan Tuhan tetap ada atas Daud. Apa kuncinya? Sehingga kok Daud tetap dapat perkenanan Tuhan, sehingga pengurapan itu tetap ada dalam Daud, dalam kehidupan Daud. Saudara, kuncinya Daud memiliki hati yang lembut. Bicara hati yang lembut seperti tanah liat, saudara, ya. Kalau saudara pernah memegang tanah liat, selama tanah liat itu masih lembut, maka tanah liat itu bisa dibentuk menjadi berbagai macam peralatan, perabot, ya, yang indah-indah bahkan mahal, saudara. Itu bisa dibentuk, bisa dijadikan peralatan yang indah. Dan akhirnya dijual dengan harga yang mahal. Tetapi kalau tanah liat itu sudah menjadi keras, akan sangat sulit ketika akan dibentuk, pasti hancur. Kalau sudah demikian pasti akan dibuang, tidak berguna. Demikian juga hati yang lembut adalah hati yang seperti dimiliki oleh Daud. Bukan hati yang keras, tapi hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Mari hari ini kita mau belajar, saudara. Bagaimana menjaga pengurapan itu tetap ada. Yaitu dengan memiliki sikap hati yang lembut di hadapan Tuhan.
Lembut itu bukan berarti lemah gemulai. Seperti bencong, bukan. Itu bukan lembut. Orang yang lembut bisa juga tegas. Orang yang lembut bisa juga keras. Tapi orang yang lembut memiliki hati yang mau dibentuk, memiliki hati yang mau berubah. Itulah orang yang lembut hatinya. Seperti yang dimiliki oleh Raja Daud. Jadi dalam kisah ini ketika Daud ditegur oleh seorang Nabi Nathan, kita lihat responnya. Apa respon Daud? Di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ketiga dikatakan demikian, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Daud tidak lalu marah, Daud tidak lagi menutupi dosanya, justru dia menyadari. Lalu dia berkata, Tuhan kasihanilah aku Tuhan. Bahkan ayat 3 dikatakan, menurut kasih setiamu, hapuslah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ada 3 kata kerja yang menunjukkan betapa Daud sungguh-sungguh, ya, dia serius di hadapan Tuhan, menyadari, mengakui dosanya, terbuka di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi ayat 3 dikatakan, hapuskanlah pelanggaranku. Lalu ayat yang keempat, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Lalu yang ketiga, tetap ayat yang keempat dikatakan, tahirkanlah aku dari dosaku. Dia menyadari akan kesalahannya, dia berkata, hapuskan pelanggaranku. Bersihkan kesalahanku, tahirkanlah aku dari dosaku. Inilah keterbukaan dari seorang yang bernama Daud. Seorang yang memiliki hati yang lembut ditunjukkan dengan dia menyadari dan mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dia siap terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutupi di hadapan Tuhan. Kesadaran akan keseriusannya bahwa dia menyadari sungguh-sungguh berdosa ini yang membuat Daud memohon pengampunan kepada Tuhan dengan kalimat, kasihanilah aku ya Allah. Ini ekspresi dari keinginan yang begitu kuat untuk meminta kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan. Yang sebenarnya Daud sadar dia tidak pantas menerimanya. Dalam ketidaklayakannya inilah Daud meminta pengampunan dari Tuhan. Dia sadar Tuhan tidak pernah berubah. Belas kasih, kasih setia, rahmatnya tidak pernah berubah. Daud tidak menutupi. Daud terbuka ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Daud menyadari betapa dia sudah jatuh dalam kesalahan yang fatal. Dia terbuka, dia minta ampun kepada Tuhan. Saudara, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Betapa pentingnya kita memiliki keterbukaan. Jangan tutup-tutupi dosa. Ketika ada dosa, segera selesaikan. Sebab dosa yang tidak diselesaikan akan menjadi alat iblis untuk menyerang saudara, mengintimidasi saudara, bahkan untuk mencuri berkat-berkat saudara. Selama engkau tutupi dosa dengan caramu, selama itu pula iblis akan punya kesempatan untuk apa? Untuk menyerang saudara, mengintimidasi saudara.
mengambil berkat-berkat dari hidup saudara. Ada sebuah kisah menarik saudara, ya ilustrasi. Ada dua kakak beradik yang bernama Tono dan Wati. Adiknya Tono, kakaknya Wati. Satu saat hari Minggu, bapak ibunya akan pergi ke kota, saudara. Lalu ibunya berpesan, Tono kamu bantu kakak ya untuk beres-beres rumah. Ya bu. Lalu kedua orang tua itu pergi, lalu Wati membagi pekerjaan. Mereka orang-orang rajin, gitu ya. Wati berkata, bagian kakaknya Wati adalah menyapu lantai, lalu ngepel lantai, bersih-bersih rumah, lalu bikin bersih pekarangan, semua diberesin. Bagian Tono hanya satu, cuci piring. Tidak banyak kotoran, cuci piring. Lalu waktu mereka mulai bekerja, Wati sedang menyapu lantai, tiba-tiba terdengar bunyi perang. Wah, waktu terdengar bunyi perang, Wati terkejut. Dia segera berlari mencari Tono. Waktu dia ketemu dengan Tono, dia mendapati Tono juga sedang berdiri ketakutan. Lalu Wati bertanya, ada apa Tono? Lalu Tono sambil terbata-bata dia berkata, Kak, piring kesayangan ibu jatuh pecah. Waduh, wah kaget. Wati juga terkaget sudah. Karena Wati tahu ini piring mahal, kesayangan ibunya yang didapat dari teman ibunya yang baru datang dari luar negeri. Membawa oleh-oleh piring yang bagus ini. Pecah di tangan Tono. Lalu mau berbuat apa? Enggak mungkin lalu disatukan di lem, enggak mungkin. Lalu Wati berkata, ya sudah kumpulin. Kita cepat buang. Ya, waktu mereka cepat beresin, buang. Lalu malamnya bapak ibunya pulang. Waktu pulang ya mereka berdua ya sudah diam, enggak cerita kepada bapak ibunya. Hari Senin seperti biasa Tono dan Wati ini mau berangkat sekolah. Tono diberi sangu 10.000, Wati diberi sangu 10.000. Waktu mereka berjalan menuju sekolah di tengah jalan, Wati deketin Tono, saudara. Dia berkata, Ton, apakah perang? Waktu Wati ngomong perang, kira-kira hati Tono bagaimana saudara? Kaget pasti ya. Ingat peristiwa hari Minggu kemarin apa? Piring mamanya yang mahal pecah. Aduh, lalu dia berkata, ada apa Kak? Sambil ketakutan Tono. Lalu Wati ngomong kepada Tono, Ton, kakak gak akan cerita ke mama. Kakak janji, asal sangumu itu yang separuh kasihkan ke kakak. Kira-kira berat gak Tono saudara? Berat. Tapi apa daya? Dia dalam ketakutannya dia berkata, ya udah, yang penting kakak jangan ngomong sama ibu loh ya. Iya. Lalu diberikannya 5.000 kepada Wati dan dia hanya pakai 5.000 yang ada. Wati punya 15.000, Tono hanya 5.000. Senin, Selasa, Wati melakukan hal yang sama. Rabu, Wati melakukan hal yang sama. Kamis, Wati melakukan hal yang sama. Jumat, Wati melakukan hal yang sama. Wah, Tono pusing, Tono pasti sedih, aduh sangunya berkurang terus sampai kapan ini sangunya berkurang. Lalu Jumat malam, waktu kakaknya sedang di kamar, Tono ini datang mencari ibunya. Dia
datang pelan-pelan. Waktu ketemu ibunya, dipanggillah oleh ibunya. Sini Ton, ada apa Ton? Sambil agak bergetar Tono mendekati ibunya dan bertanya kepada ibunya, Bu, Ibu jangan marah ya. Loh, emangnya kenapa kok Ibu kok marah? Tapi janji dulu loh Bu, Ibu jangan marah ya. Loh, ya kalau ya Ibu nggak ada apa-apa ya ngapain marah? Tapi bener loh Bu, janji Ibu jangan marah. Tono mau cerita. Ya sudah, cerita. Lalu Tono cerita tentang kejadian hari Minggu itu. Semuanya diceritakan tentang kejadian hari Minggu itu. Dalam ketakutannya. Selesai cerita, ibunya tidak marah malah tersenyum, saudara. Ibunya tersenyum. Ibunya berkata, Ton, Ibu sudah tahu. Ibu cari-cari piring ibu, tidak ibu dapatkan. Dan ibu yakin pasti ada yang memecahkan piring ini. Ibu hanya nunggu. Kamu mau terbuka, kamu mau jujur di hadapan ibu. Waktu ibunya ngomong begitu, Tono tanya kepada ibunya, Ibu gak marah? Enggak. Sini. Karena kamu sudah mengaku, maka ibu gak marah. Wah, hatinya Tono senang, saudara. Dipeluknya ibu, maaf ya Bu ya, Tono salah, Tono keliru, tangan Tono licin, pecah. Ya sudah, besok hati-hati lagi. Besok Sabtunya, Tono dan Wati sama-sama mau sekolah, diberi uang 10.000. Waktu di tengah jalan. Wati kembali melakukan yang sama, dia dekati Tono dan berkata, Ton, apa? Perang kira-kira. Tono bagaimana saudara? Tono tidak lagi ketakutan. Dia berkata, emangnya gua pikirin, Wati kaget. Kok kamu berani? Kok kamu gak takut? Iya, habis aku sudah cerita ke mama dan mama sudah ngampuni aku. Wah, Wati tidak bisa lagi hari itu mendapatkan sebagian uang milik Tono, saudara. Saudara perhatikan, kalau dosa tidak pernah diselesaikan di hadapan Tuhan adalah itu menjadi kesempatan iblis untuk mencuri dari kita. Karena memang iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Inilah yang diakui oleh Raja Daud. Ya, kalau kita baca ya pasal 51 ini ayat 5 dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Raja Daud terbuka di hadapan Tuhan. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat 10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Saudara, dosa yang tidak diselesaikan membuat Daud kehilangan sukacita. Di ayat yang 10. Dosa telah menyebabkan Daud kehilangan sukacita yang dari Tuhan. Sukacita itu bukan datang karena harta, karena kedudukan, karena posisi. Tapi sukacita itu datang dari Tuhan. Ketika ada dosa yang belum diselesaikan itu akan membuat kita kehilangan sukacita. Seperti Tono tadi, kehilangan sukacita. Berkatnya diambil oleh Wati. Iblis akan mencuri sukacita itu dari hidup kita.
Dia akan terus mengintimidasi dan menuduh saudara selama dosa itu belum diselesaikan, saudara. Bahkan ayat selanjutnya dikatakan, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuslah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dosa telah menyebabkan hilangnya persekutuan dengan Tuhan. Ayat 13. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dosa membuat Daud merasa dia jauh dari Tuhan. Kalau dia tidak segera selesaikan dan terbuka di hadapan Tuhan, pengurapan itu bisa diambil dari kehidupan Daud. Akan sama nasibnya seperti Saul. Hari ini saudara, mari kita akui dosa di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan. Daud memiliki hati yang lembut. Ditunjukkan dengan apa? Dia mau mengaku dosa, terbuka di hadapan Tuhan. Menyadari di hadapan Tuhan akan semua yang sudah dia lakukan. Dan ayat yang ke-19. Ayat 16, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Daud menyadari bahwa dosanya hanya dapat dihapus oleh Allah. Penyesalan dari hati yang hancur, kesediaan untuk meninggalkan dosa, dia nyatakan di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan dosa. Untuk bisa menjadi kudus, mengalami sukacita, hanya Tuhan yang bisa memberikan. Dia tidak datang, dia tidak tutupi dosa. Dia tidak lari ke tempat lain, tapi dia datang kepada Tuhan, selesaikan dosa di hadapan Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan. Bahkan tadi ayat 12 ya, dia terbuka di hadapan Tuhan. Dia minta Tuhan memperbaharui batinnya, ayat 12. Ayat 13, Daud rindu untuk kembali hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dengan Allah Roh Kudus. Ayat 13. Yang sebelumnya rupanya dia mulai kehilangan sukacita, batinnya mulai dipenuhi dengan ketakutan, rasa bersalah. Hidupnya mulai jauh dari Tuhan. Hidupnya tidak lagi mengalami sukacita. Kering. Tapi ketika dia selesaikan di hadapan Tuhan, kerinduan akan Tuhan kembali muncul dari hidup Daud. Dan Tuhan mendengar semua pengakuan Daud. Saudara, dosa yang tidak pernah diselesaikan akan membuat saudara dan saya kehilangan banyak berkat. Seperti Tono tadi, iblis akan curi berkat dari kita. Tapi segera ketika engkau mengambil keputusan untuk menyerahkan diri, minta ampun di hadapan Tuhan hari ini, saya percaya anugerahnya tersedia untuk saudara dan saya. Ketika hidupmu beres dengan Tuhan, selesaikan dosa-dosa di hadapan Tuhan, mengaku dengan hati yang hancur.
Tuhan akan terima korban hati yang hancur. Tuhan akan terima. Dan saya percaya pemulihan pasti terjadi. Hari ini kunci menjaga pengurapan dalam hidup kita adalah miliki hati yang lembut. Mau segera berubah, bertobat, mengaku di hadapan Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Maka kembali sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan, kemenangan dari Tuhan akan menyertai hidup saudara dimanapun saudara berada. Jangan pernah simpan dosa. Jangan pernah tutupi dosa. Dosa membuat saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita seperti Daud, sampai akhirnya Tuhan sendiri berkata, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Kiranya perkataan Tuhan ini juga datang kepada saudara. Tuhan mendapatkan hidupmu menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Miliki hati yang lembut saudara. Kalau hari ini Tuhan ingatkan ada dosa yang perlu diselesaikan, minta ampun di hadapan Tuhan. Selesaikan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini Engkau berbicara kepada kami melalui Daud, kisah Daud Tuhan. Melihat bahwa luar biasa Engkau berkenan atas kehidupan Daud bukan karena Daud sempurna, tapi karena Daud memiliki hati yang lembut, yang mau dibentuk, yang mau berubah, yang menyadari dan mau mengakui dosa di hadapan Tuhan, membuka hati kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, keterbukaan adalah awal pemulihan hari ini. Kiranya umat-Mu Tuhan, Roh Kudus tuntun kami untuk kami terbuka. Kalau ada dosa-dosa kesalahan, mungkin ganjalan-ganjalan hati yang tidak enak, baik dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, Roh Kudus tuntun. Supaya semuanya boleh diselesaikan dan damai sejahtera Tuhan boleh hadir dalam kehidupan hati kami semua. Sehingga pengurapan itu boleh datang. Juga mungkin kalau ada di antara pelayan-pelayan Tuhan menyimpan ganjalan-ganjalan hari ini, jika kiranya Roh Kudus tolong kami untuk kami menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam dosa. Kami menyadari dosa akan membuat kami jauh daripada-Mu. Kami kehilangan banyak berkat. Hari ini Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus. Engkau bicara. Engkau berbicara dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Dan hari ini juga Roh Kudus, Engkau menolong. Pengampunan itu hadir saat ini. Roh pengampunan itu turun saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sehingga setiap anak-anak-Mu boleh dimerdekakan. Hati mereka boleh dimerdekakan. Boleh kembali sukacita itu mengalir dengan luar biasa. Damai sejahtera itu boleh mengalir dengan luar biasa atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, angkat tanganmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan, diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan, pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus serta Roh Kudus akan menyertai hidup Bapak Ibu Saudara sekalian dari mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Shalom Tuhan Yesus.